Pak, suaranya Bapak ndak ada. Oke, baik. Terima kasih ya. Mestinya sejak tadi Bapak diingatkan biar tidak berlama-lama ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Mana tadi? Mana tadi? Ini ya. Baik, anak-anak, tujuan kita mempelajari nilai mutlak ini adalah ya agar kalian bisa menyelesaikan berbagai bentuk pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan definisi ya. Yang kedua dengan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang ketiga dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Cara 1 dan cara 2 ini atau cara 3 ya, ini sudah kita terapkan pada saat menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, ada baiknya kita ingat kembali definisi nilai mutlak. Bahwa nilai mutlak X, apabila X ini adalah suatu bilangan positif atau lebih besar dari sama dengan 0, maka hasil nilai mutlak ini adalah dia sendiri. Ya. Tetapi apabila X yang berada dalam tanda mutlak ini negatif atau dengan kata lain dia kurang dari 0, maka hasil nilai mutlaknya adalah negatif dia. Ya, contohnya begini, nilai mutlak 3 karena 3 itu positif ya, positif, maka nilai mutlak 3 adalah oke, sebentar. Maka nilai mutlak 3 adalah dia sendiri 3. Kenapa? Karena 3 ini itu lebih dari sama dengan. Tapi kalau begini, nilai mutlak negatif 5 karena yang di dalam tanda mutlak karena negatif 5 kurang dari 0, maka nilai mutlak ini hasilnya adalah negatif dari negatif 5. Sehingga hasilnya adalah 5 ya. Apapun bilangan dalam tanda mutlak, baik dia positif maupun negatif seperti ini, hasilnya selalu bernilai positif. Hasilnya akan selalu bernilai positif ya. Baik. Nah, berdasarkan definisi tersebut ya, maka diperoleh perluasan definisi pada bentuk aljabar. Nah, ini kemarin kita pelajari ya, ada bentuk aljabar. Kenapa bentuk aljabar? Karena muat variabel, gitu kan? Dan seterusnya ya. Bahwa bentuk aljabar nilai mutlak AX plus B, dia akan bernilai dia sendiri kapan? Jika yang berada di situ dia positif ya. Atau negatif dia apabila dia negatif. Kemudian juga sifat-sifat nilai mutlak. Nah, nanti akan ada tambahan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ini sedikit berbeda ya, berbeda. Di sini ada pembedanya di sini. Ini pertidaksamaan berarti nanti akan memuat tanda ketidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, sifat nilai mutlak yang sering digunakan itu yang ini ya. Yang nomor 3. Ini nanti disebut dengan sifat pengkuadratan ya. Pengkuadratan pada nilai mutlak. Ya, nanti cara ketiga kita akan gunakan ya. Baik. Kita masuk ke materinya ya, pertidaksamaan nilai mutlak. Bahwa contohnya ya, contoh pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti ini. Nilai mutlak X dikurang 2 itu kurang dari 3. Ini contoh. Kenapa ini disebut dengan pertidaksamaan? Kenapa? Karena memuat tanda ketidaksamaan ini, ya, kurang dari, ya. Ini tidak hanya ini nanti ya, mungkin saja bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ini adalah tanda ketidaksamaan. Ya. Kemudian kenapa disebut dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Kenapa? Karena ada tanda mutlak, ya kan? Ada tanda mutlak.
Yang mana? Itu ruas kiri, ya. Apakah cukup hanya karena ada tanda mutlak? Tidak. Harus ada tambahannya, dan variabelnya dalam ini adalah variabel X, ya. Variabelnya berada dalam tanda apa? Tanda mutlak. Nah, contoh yang bukan seperti apa? Misal begini. Ini bukan, ya. Sekali lagi, ini bukan. Ini bukan pertidaksamaan nilai mutlak. Loh, kenapa? Memang ada tanda pertidaksamaannya, memang ada variabelnya, dan memang ada tanda mutlaknya, tetapi variabel X, ya, karena X tidak dalam tanda mutlak. Jadi paham, ya, apa suatu bentuk pertidaksamaan disebut pertidaksamaan nilai mutlak apabila ada tanda pertidaksamaannya, kemudian ada tanda mutlaknya, dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak, ya. Yang seperti ini bukan, ya. Baik, lalu sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak diantaranya adalah, ya, ini yang pertama, ya. Untuk sembarang nilai X dan A, anggota bilangan real, jadi X dan A ini bisa bilangan apapun, ya, bisa pecahan, bisa bulat, ya, dan A-nya itu harus positif, ya, dan A-nya itu harus positif. Maka berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, kalau ada nilai mutlak X kurang dari suatu bilangan, maka solusinya, nah ini, maka solusinya atau penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya. Kalau kurang dari itu seperti ini, maka X nanti dia lebih dari min A kurang dari A. Atau apabila tandanya ini kan bisa diganti seperti ini, ya. Apa bedanya? Yang ini kurang dari, yang bawah kurang dari atau sama dengan. Ini juga sama seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, apabila nilai mutlak X lebih dari A, maka perhatikan bentuk solusinya, maka nilai X yang memenuhi adalah X yang kurang dari min A atau X lebih dari A. Atau jika tandanya, ini tandanya, tandanya harus ada sama dengan, ya. Bapak kurang teliti, ya. Bapak harusnya tanda yang digunakan adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi intinya ada dua sifat ini pada pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Kedua sifat ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlaknya. Kita lihat juga konteks soalnya seperti apa, gitu, ya. Baik, menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tadi Bapak sampaikan ada 3 cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, ini akan digunakan, ya. Dan perlu diketahui, menyelesaikan suatu pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak ini adalah cara terampuh. Cara terampuh itu apa? Bapak katakan terampuh karena dengan cara ini semua pertidaksamaan, tidak hanya pertidaksamaan, persamaan juga, ya, pertidaksamaan nilai mutlak itu bisa diselesaikan apapun bentuknya, ya. Hanya saja mungkin langkah-langkahnya sedikit lebih detail, karena detail maka kesannya panjang, gitu, ya. Tapi kalau kalian menguasai dengan baik, baik itu menyelesaikan persamaan atau persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak, itu akan, ya, apa namanya, mudah, ya. Kalau, ya, tentu harus sering-sering latihan, ya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak tadi, ya. Ini tadi yang sifat yang pertama tadi, hanya beda tanda saja, ya. Nah, bentuknya sama. Ini kurang. Nah, seperti itu, ya. Jadi perhatikan yang di kiri apabila dia kurang dari A, yang di kanan apabila dia lebih dari A. Kalau kurang dari berarti X-nya itu lebih dari negatif A, tapi kurang dari A. Tapi kalau nilai mutlaknya lebih dari A, maka X-nya itu kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari A. Kalau digambarkan pada garis bilangan, ya, yang ini begini. Ini negatif A, ini A. Jadi X-nya itu yang berada di kirinya min A. Ini, ya. Itu, ya. Dan di kanannya A. Gitu, ya. Sementara yang ini apabila digambarkan pada garis bilangan, ini min A, di sana
A, ya maka X-nya itu di antara min A dan A. Sini yang parsil ya. Oh ya, satu lagi. Apabila bulatan pada batas yaitu min A dan A ini bertidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, maka bulatannya bolong ya. Tapi kalau menggunakan ada sama dengannya begini atau begitu ya, maka bulatannya nanti penuh. Loh, apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya apabila bolong, ini tandanya kan tidak ada sama dengannya, maka A dan negatif A ini tidak ikut sebagai solusi ya dalam interval ini. Tapi kalau menggunakan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka nanti bulatannya penuh. Apa maknanya? Min A dan A itu ikut menjadi solusi. Gitu ya. Demikian juga yang ini juga bisa ada dua. Kalau pakai ada sama dengannya, intinya bulatannya penuh ya. Ini ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan menguadratkan kedua ruas sifat pengkuadratan pada nilai mutlak tadi, bahwa gini, nilai mutlak contohnya 3 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ya, hasilnya sama-sama 9 ya, hasilnya sama-sama 9. Ini nilai mutlak 3 kali nilai mutlak 3, nilai mutlak 3 itu 3 kali 3 itu ya 9, terus 3 kuadrat itu ya 9 ya, seperti itu ya. Jadi dengan 3 cara ini kita akan menyelesaikan suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, contoh yang pertama, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan ini, dilihat shift. Kita akan menyelesaikannya dengan yang pertama dengan menggunakan definisi. Ingat definisi nilai mutlak tadi apa? Bahwa nilai mutlak X itu memiliki dua nilai. Itu X dia sendiri kapan? Jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau negatif X kapan? Jika X-nya kurang dari 0. Nah, menurut definisi ini, maka nilai mutlak X min 2, nilai mutlak X min 2, kenapa yang muncul itu dulu? Oke, sebentar, Bapak perbaiki sebentar. Harusnya yang muncul definisinya dulu. Ya. Oke, sebentar. Oh, ini justru munculnya nomor 9. Oke. Harusnya dia muncul nomor 3. Ini ya. Dia muncul nomor 3. Oke. Dan oke, kita lanjutkan ya. Dengan menggunakan definisi ini tadi bahwa ini juga soalnya yang harus disesuaikan. Ini kan nilai mutlaknya plus ya. Kenapa Bapak nulisnya di sini min? Oke, Bapak revisi kembali. Oke. Lanjutkan. Nah, dengan definisi tadi, bahwa nilai mutlak ini, nilai mutlak X plus 2, dia akan memiliki dua nilai. Yang pertama, dia sendiri, kapan? Apabila X-nya lebih dari min 2. Ini dari mana perolehnya? Apabila, diperoleh dari sini. Diperoleh dari apabila X plus 2 itu lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian, kalau plus 2 ini kita pindah ke kanan, maka dia akan menjadi X lebih besar dari sama dengan min 2. Ya. Kemudian dia akan bernilai negatif, ya, jika kalau yang di dalam nilai mutlak itu dia kurang dari 0. Cukup diambil angkanya aja, ganti tandanya aja ya. Penjabarannya seperti itu. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama ini, yang kedua itu ya. Maka untuk yang pertama, ketika X-nya lebih dari sama dengan min 2, maka nilai mutlak ini tadi ya, mutlak ini tadi akan menjadi, nah nilai mutlak ini dia akan menjadi itu ya, dia sendiri, yaitu X plus 2 ya. Selebihnya tinggal kita jabarkan, nanti akan memperoleh atau akan diperoleh berapa nilai X-nya ya. Baik. Nah,
Dengan memindahkan dua ini ke kanan, dua ini kan positif, ketika pindah ruas ke kanan maka dia akan menjadi negatif atau mengurangi 3 ya, sehingga X-nya itu adalah kurang dari 1. Nah, kalau kalian hanya memindah ruas, memindah, ini tanda pertidaksamanya dia tetap tidak berubah ya. Jadi X kurang dari 1. 1 dikurang dari 3 dikurang 2. Nah, apabila digambarkan ya, untuk yang pertama ini ketika kita gambarkan pada garis bilangan ya, maka ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, X-nya sesuai syaratnya bahwa X-nya adalah lebih dari min setengah. Di sini lebih dari sama dengan min setengah ya. Min setengah. Lebih dari sama dengan min 2. Ada tanda sama dengannya, maka bulatannya penuh ini. Bulat hitam ya. Hitam. Biru ya. Bulatannya penuh ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Nah, ini juga perlu kita letakkan pada garis bilangan. Karena tidak ada sama dengannya, maka bulatannya bolong. Ya. Nah, bagaimana? Apakah ini yang pertama adalah X-nya lebih dari sama dengan min 2. Berarti yang ini adalah yang di sebelah kanannya min 2. Karena lebih dari min 2 itu di kanannya. Ya. Maka akan seperti itu. Kemudian untuk yang X kurang dari 1, maka X yang ini adalah yang berada di kirinya 1. Nah, seperti itu. Sehingga akan ada daerah bersama. Daerah bersama itu yang ini, yang arsirannya gelap, yang Bapak kasih garis-garis. Ini menjadi irisan. Artinya disinilah yaitu X yang lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari 1. Itu adalah penyelesaian dari yang pertama. Ya. Lalu bagaimana untuk yang kedua? Yang kedua yaitu ketika X-nya kurang dari sama dengan min 1. Maka nilai mutlak X plus 2 ini akan menjadi ini. Ya, menjadi min. Ya. Lalu diuraikan min X, ya, min 2 plus min, jadi min 2 nanti akan ditulis seperti ini. Ya. Kemudian min 2-nya ini kita pindah ruas ke kanan, min di sini negatif, ke kanan jadi positif ya. Maka nanti menjadi 3 ditambah 2 ya, 3 tambah 2 jadilah 5. Nah, di sini X ini kan suatu yang negatif ya. X ini tandanya negatif. Kita akan mencari atau mengubah agar dia tidak negatif. Diapakan? Kamu boleh mengalikannya dengan negatif 1 atau membaginya dengan negatif 1. Yang mana? Boleh yang ini, boleh yang itu, salah satu saja. Oke, di sini Bapak akan membagi kedua ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1. Tujuannya agar diperoleh X positif. Ya, X positif. Oke, sampai sini. Nah, ketika kalian membagi dengan suatu bilangan negatif, membagi atau mengali dengan bilangan negatif, maka tanda ini dia akan berubah, berubah arah ya, berbalik dari yang tadinya begini, karena dikali atau dibagi dengan negatif, tandanya akan berbalik, gitu ya. Sehingga min X dibagi min 1 adalah X-nya sudah positif ya. Kemudian 5 dibagi min 1 adalah min 5. Nah, ini dari dua syarat ini kita perlu menggambarkannya dalam garis bilangan ya, untuk mengetahui X yang mana yang memenuhi. Yang pertama, X-nya kurang dari min 2. Perlu diingat di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka bulatannya bolong ya. Kemudian ini juga sama, maka bolong ya. Nah, untuk X yang kurang dari min 2 ya, maka nanti X yang ini adalah di kiri min 2. Kemudian untuk X yang lebih dari min 5, maka X yang ini adalah X yang lebih dari min 5. Berarti yang di kanan ya, sehingga daerah bersamanya adalah daerah ini. Yaitu X yang lebih dari negatif 5, tapi kurang dari negatif 2. Ya. Nah, dari dua solusi yang kita peroleh dari dua bentuk itu, nanti akan kita gabungkan. Ya, kita gabungkan. Jadi dua gambar ini dan ini, kalau digabungkan nanti akan seperti ini. Ya. Yang pertama, ini yang dipilih dari yang kiri ya. X-nya lebih dari sama dengan min 2, tapi kurang dari 1. Kemudian yang di kiri ini, yang warna abu-abu ini dari yang kedua, yaitu X-nya lebih dari min 5, tapi kurang dari min 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ketika digabungkan, maka ternyata
nilai X yang memenuhi itu dari min 5 sampai dengan 1, sehingga bisa dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah X yang bagaimana? X yang lebih dari min 5 ya, karena di kanannya min 5 itu ya, atau kurang dari 1, sehingga digabungkan menjadi ini, jadi X-nya antara min 5 dan 1. Kalau dituliskan dalam notasi himpunan maka harus ada ya tanda begini ya, seperti itu ya, atau lebih lengkapnya begitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan ya? Sejauh ini kita menyelesaikan dengan menggunakan definisi. Apakah ada yang ditanyakan bagian mana yang perlu Bapak perjelas untuk cara yang pertama? Ayo, Nana, tanya. Saat ini sudah hadir 32 orang, ini termasuk Bapak yang 32 orang. Berarti masih ada 5 orang ya. Tadi satu orang menyampaikan ke Bapak dia kesulitan mendapatkan jaringan ya, jaringannya bermasalah. Ya, Bapak minta untuk selalu menghubung, masa mencoba menggabung. Baik, ada pertanyaan tidak? Jika tidak, kita akan menyelesaikan soal yang sama ini ya dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan sifat perbedaan nilai mutlak. Ini ya, dengan menggunakan sifat persamaan nilai mutlak. Oh, ini ada garis, saya berikan dulu ya. Harusnya ini tidak muncul. Dengan menggunakan sifat persamaan nilai mutlak, coba dilihat bentuknya. Nah, tanda yang digunakan adalah kurang dari. Berarti nanti ingat yang bentuk tadi nilai mutlak X kurang dari suatu bilangan, maka solusinya adalah X itu lebih dari min A, tapi kurang dari A. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Oke, kita perhatikan bahwa nilai mutlak ini juga harusnya plus ya. Nilai mutlak X plus 2 kurang dari 3 berdasarkan sifat ini ya, karena ini juga perlu diingat A-nya ini kan harus positif ya, dan 3 di sini adalah positif ya. Maka karena ini suatu bilangan di sini dia positif, maka kita bisa menerapkan sifat ini. Bahwa berdasarkan sifat itu, maka nilai mutlak X plus 2 itu dia akan jadi X plus 2 dan dia di antara negatif 3 dan 3. Nah, seperti ini. A-nya di sini yang dikirim jadi min A, yang di kanan jadi A. 3 yang dikirim jadi min 3, yang di kanan jadi 3. Gitu ya. Nah, sekali lagi kita akan mencari X-nya. Nah, di sini, di tengah sini, X-nya masih ada 2, gitu ya. Maka 2 ini harus dihilangkan. Agar 2-nya hilang, ya. Agar 2-nya hilang, itu, ini Bapak tulis lagi. Agar 2-nya hilang, maka semuanya, ya, baik yang ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan, ini harus dikurangi dengan 2. Sehingga nanti akan diperoleh. Ya, jadi, ini tujuannya agar kita akan peroleh X, maka 2-nya hilang. Maka 2-nya harus dikurangi dengan 2. Nah, seperti itu ya. Nah, tidak hanya yang di tengah yang dikurangi dengan 2, kan harus adil ya. Yang di kiri ini juga harus dikurangi dengan 2, yang di kanan juga harus dikurangi dengan 2. Semuanya dikurangi dengan 2. Sehingga diperoleh yang di kiri negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5. Kemudian X ditambah 2 dikurang 2, 2-nya 0, di sini 0 hilang. 2-nya sudah hilang karena dikurang 2, maka tinggal X saja. Yang di kanan adalah 1, dan 3 dikurang 1. Nah, inilah yang menjadi penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaian. Sehingga apabila dituliskan dalam himpunan penyelesaiannya, ya cukup disalinlah seperti itu. Ya, cukup mudah dengan menggunakan sifat ini hanya berapa langkah. Langkah ini sama dengan yang bawah ya. Jadi 1, 2, 3, 4 langkah saja ya. 4 langkah saja ya. Nah, cara lain masih dengan menggunakan sifat nilai mutlak, Bapak akan menjabarkan yang ini. Nah, menjabarkannya. Bahwa sebelah kanan ya, lihat ya. Bahwa menurut definisi ya, ini menurut sifat, maaf, bahwa nilai mutlak X plus 2
ini akan kurang dari 3 dan akan kurang dari negatif 3. Ya. Nah, ini bisa diuraikan terpisah. Ini kan jadi satu nih, ya. Ada ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan. Ini ambil dulu ruas kiri. Ruas kirinya adalah itu, ya. Bahwa negatif 3 kurang dari X tambah 2. Dari sini nanti apabila diuraikan, ya, akan diperoleh, ya, ini 2-nya positif ini pindah ke kiri saja, ya, maka nanti akan mengurangi min 3, sehingga diperoleh, ya, dikurangi min 2, ya, diperoleh, ini enggak perlu, ya. Nah, kedua ruas dikurangi dengan min 2, maka akan seperti itu, sehingga nanti yang di kiri akan diperoleh negatif 5 kurang dari X. Ini ya, apabila digambarkan pada garis bilangan, ya, ini dia tidak ada sama dengannya pada tanda kerjasamanya, maka bulatannya adalah bolong, ya. Yang diminta adalah yang di kiri X-nya adalah X-nya lebih besar. Ini maknanya adalah X-nya lebih dari negatif 5, ya. Maka yang dihasil adalah yang di kanan, gitu ya. Sementara sekarang yang ini, sebentar. Sementara yang berikutnya adalah yang di kanan ini, yaitu X plus 2 kurang dari 3. Ini kalau diuraikan, maka nanti ini enggak perlu, ya. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 2, maka akan diperoleh X kurang dari 1, dan ini ketika digambarkan pada garis bilangan, X yang ini adalah X yang kurang dari 1 itu di kirinya 1, gitu ya. Kemudian apabila dua gambar garis bilangan itu digabungkan, maka nanti akan seperti ini, batasnya akan ada 2, negatif 5 di kiri dan 1 di kanan, ini garis bilangannya, bahwa ketika yang ini, ya, X itu lebih dari negatif 5, ya, maka yang dihasil adalah yang di kanan, ini gambar yang pink, ya. Kemudian dari yang kiri, ya, X-nya kurang dari 1. Di sini ada daerah yang terarsir bersama-sama di sini, yaitu X yang lebih dari min 5 tapi kurang dari 1. Nah, disinilah himpunan penyelesaiannya, ya. Kita bisa kita katakan penyelesaiannya adalah X di mana atau sedemikian hingga negatif 5 kurang dari X kurang dari 1, X anggota bilangan real. Seperti itu, ya. Jadi cara yang di kanan ini ketika diuraikan satu persatu, ini diuraikan satu persatu. Tapi kalau yang ini langsung saja, ya. Yang di kiri langsung. Baik, ada pertanyaan tidak? Pertanyaan kedua. Tidak ada? Baik, Bapak lanjutkan ke cara yang ketiga. Nah, ini abaikan dulu panah-panah itu, ya. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, sifat yang dipakai adalah yang ini. Nilai mutlak X kalau dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat, ya. Nah, dengan menggunakan sifat pengkuadratan, ya, maka ini nilai mutlak X plus 2 kurang dari 3, itu kedua ruas kita kuadratkan. Di kiri kita kuadratkan, di kanan kita kuadratkan. Nah, ketika nilai mutlak itu dikuadratkan, maka tanda mutlaknya hilang, ya. Dia bukan lagi tanda mutlak, tapi ya kurung biasa saja, ya. Sementara yang di kanan adalah 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 nilainya adalah 9. Nah, kemudian ketika yang di kiri diuraikan, mungkin masih ada yang bertanya dari mana peroleh X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Dari sini, ya, bahwa X ditambah 2 kuadrat itu artinya adalah X ditambah 2 kalikan X ditambah 2. X ditambah 2. X kali X, X kuadrat. X kali 2 plus 2X. 2 kali X plus 2X. 2 kali 2 plus 4. Ya, ini menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Kalau mau cepat lagi begini, X kuadrat, X kuadrat. Nah, X ditambah 2 kuadrat. Ini X-nya kamu kuadratin dulu jadi X kuadrat. Lalu 2 kamu kalikan dengan X, 2X kamu kalikan dengan 2. Ini kalikan semua yang dilingkari, ya.
2 positif, ini hasilnya pasti positif ya. 2 kali 2 4, 4 kali X 4X. Nah, kemudian yang terakhir 2-nya dikuadratkan jadi plus 4 itu ya. Kemudian nanti 9-nya dibawa ke kiri, dia akan mengurangi 4 seperti itu ya. Maka akan diperoleh X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama kurang dari 0 ya. Kemudian difaktorin ya. Kamu cari bilangan berapa dan berapa yang apabila dikalikan itu menghasilkan ini min 5. Min 5 itu sesungguhnya kalikan dengan koefisien X kuadrat yaitu 1. Berapa? Min 5 karena 1 kali min 5 adalah min 5 ya. Kemudian hasil penjumlahan dua bilangan ini adalah ini positif 4. Bilangan berapa kayak itu? Yaitu bilangan ini 5 dan negatif 1. 5 kali negatif 1 adalah negatif 5, 5 ditambah negatif 1 adalah 4. Maka masukin di sini positif 5 dan negatif 1. Nah, nanti yang kiri buat sama dengan 0. Oh ya, tandanya buat dulu pinjam tanda sama dengan ya. Nah, nanti X plus 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Ketika X plus 5 sama dengan 0, maka nanti akan diperoleh X sama dengan negatif 5. Jadi 5-nya ini pindah ke kanan jadi negatif ya. Kemudian ketika X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Min 1 ini pindah ke kanan jadi 1. Ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya. Kita baru memperoleh batasnya saja. Batasnya. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan ini, ya, min 5 dan 1 kita gambarkan di situ. Ya. Kemudian kita perlu kita perlu menguji di sini dengan batas min 5 dan 1 itu ada 3 daerah. Daerah yang paling kiri, daerah yang tengah, dan daerah yang kanan. Ya. Kita perlu menguji, mengambil nilai X yang di daerah 1, yaitu yang di kirinya min 5, misalkan X min 6. Kemudian daerah yang di tengah antara min 5 dan 1, yaitu misalkan 0. Ya. Karena 0 berada di situ ya. Dan satu nilai X lagi yang berada di kanannya 1, misalkan 2. Ini akan kita uji tanda untuk memperoleh tanda apakah dia positif, apakah dia negatif. Positif maknanya dia lebih dari 0, negatif berarti kurang dari 0. Karena di sini ya, di sini perkitasamaan itu kita lihat bentuk terakhirnya ya, setelah dikuadratkan. Ini Bapak tulis lagi, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 kurang dari 0. Ini kan yang diminta nanti yang kurang dari 0. Berarti kurang dari 0 itu maknanya adalah negatif. Kita cari tanda yang negatif ya. Kita cari tanda yang negatif. Kita uji dulu yang pertama X kurang dari X sama dengan negatif 6. Ya, kita uji ke mana? Ke sini ya, ke sini ya. Nanti X-nya kita ganti min 6. Min 6 kuadrat nanti terus ditambah 4 kali min 6 dikurang 5. Maka ini hasilnya adalah 7, dan 7 itu positif. 7 itu positif. Maka di sini nanti daerah yang bertanda positif. Daerah 1 ini daerah yang bertanda positif. Ya. Kemudian untuk daerah yang tengah, X sama dengan 0, kita uji. Ternyata diperoleh negatif 5, dan negatif 5 itu daerah negatif. Maka daerah 2 ini dia daerah yang bertanda negatif. Nah, negatif ya. Kemudian X sama dengan 2 kita uji, masukkan lagi ke situ, diperolehlah 7 juga ya, 7. Maka 7 ini positif, maka daerah di sini adalah daerah yang bertanda positif. Daerah 3 ini daerah yang bertanda positif. Nah, kembali lagi ke soal. Soal itu bukan berarti yang di sini ya. Kita lihat dari bentuk terakhir yang sudah dijabarkan. Ini kan sudah dijabarkan ya. Jadi ngeceknya di sini. Tanda apa yang diminta? Oh, yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang negatif. Yang negatif yang mana? Yang di sini. Di situ ya. Sehingga yang benar penyelesaiannya adalah X yang bagaimana? X yang lebih dari negatif 5, tapi kurang dari 1. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang tanyakan? Kok anteng-anteng ini? Jangan-jangan pada kemana ini? Baik, Bapak ingin ngecek apakah kalian masih stay di depan perangkat atau gadgetnya atau laptopnya,
Bapak minta coba nyalakan ininya, kameranya. Bapak juga menyalakan. Halo. Oke. Sekolah nggak apa-apa Kak. Kenapa? Nggak pakai baju sekolah Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Sebentar, Pak, sebentar. Tuh, Bapak di kantor, Bapak berseragam ya. Ayo, yang lainnya. Bapak baru melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Oke, yang lainnya. Ayo, yang lainnya. Hal yang sama mestinya yang tampak di monitor Bapak ini juga bisa kalian lihat ya di HP-mu atau di laptop ya. Nah, ini untuk mengecek tampilan di laptop Bapak sampai harus membuka atau masuk dengan menggunakan ponsel Bapak nih. Nah, jadi tadi kan Bapak sempat bertanya apakah tampilan Bapak sudah diterima atau belum. Kalau Bapak sudah terima, tapi kamu belum, berarti ya jaringannya lambat, gitu ya. Sudah hanya ini. Yang lainnya kemana? Padahal ada 30-an orang lebih nih. Yang lainnya masih pakai baju, merapikan baju. Ada 32 siswa. Ini kalian sudah saling kenal belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum terlalu Pak. Ya mungkin yang satu sekolah, mungkin yang satu sekolah itu sudah saling kenal ya. Tapi kalau beda sekolah, bagaimana? Sudah kenal juga. Sudah kenal? Kenal juga. Oke, bagus. Sudah pernah ketemuan belum? Sudah Pak, tapi belum. Ada yang belum sih Pak. Belum. Ada yang belum. Oh gitu. Ada juga, Pak. Ya. Sudah pernah praktek di sekolah belum? Di lab? Belum. Belum ya? Belum Pak. Oke, mudah-mudahan segera ada praktek untuk mapel-mapel jurusan ya. Ada AKD, ada TDPLK, ada lagi dasar-dasar analisis konstanta fisik ya. Iya Pak. Baik, kita lanjutkan materinya. Tadi Bapak sudah membahas dengan 3 cara ya, 3 cara dari soal yang pertama ya. Baik, berikutnya Bapak akan melanjutkan pembahasan pada contoh yang kedua. Andi Muhammad, suaranya keren. Baik, contoh yang kedua seperti ini. Ini artinya adalah X min 3. Ini ketika min 10-nya kita ubah ke kanan, maka dia akan jadi positif ya, gitu kan? Terus tandanya tetap. Maka dari sinilah nanti kita akan menguraikannya, ya. Kita akan menguraikannya dari situ. Baik, perhatikan. Yang pertama, Bapak akan jelaskan dengan menggunakan definisi, ya, definisi. Jadi bentuk ini, bentuk nilai mutlak X min 3 dikurang 10 lebih dari sama dengan 0, ini kita ubah dulu karena dari sini nanti ini akan didasarkan pada sifat yang kedua, bahwa nilai mutlak X lebih dari sama dengan suatu bilangan ini hanya harus positif,
maka nanti solusinya adalah X itu nanti kurang dari sama dengan negatif A atau X-nya lebih dari sama dengan A. Jadi perlu kita ubah bentuknya menjadi seperti ini dulu ya, bahwa antara tanda mutlak dan bilangannya itu terpisah. Nah, yang di kiri ini khusus mutlak, yang di kanan adalah bilangan. Ya. Maka nanti dengan definisi nilai mutlak ini, X dikurang 3 itu ada dua nilai. Yang pertama itu, yang kedua itu ya. Yang pertama, X min 3 akan bernilai X min 3, syaratnya adalah X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, min 3-nya pindah ke kanan jadilah itu. Ya. Kemudian, nilainya akan juga min dari X min 3 kapan? Jika X-nya kurang dari 3. Nah, jadi, kita cek masing-masing untuk X yang pertama yaitu X lebih dari sama dengan 3, maka bentuk ini tadi yang Bapak kotakin ini, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Nilai mutlak X min 3 nilainya akan dia sendiri. Dari sini nanti akan diperoleh nilai X-nya adalah 10 plus 3. Ini min 3-nya kita pindah ke kanan ya, maka diperoleh X-nya lebih dari sama dengan 13. Nah, apabila digambarkan ya, yang pertama X-nya lebih dari sama dengan 3, ada sama dengannya, maka bulatannya penuh, dua-duanya ya, penuh ya. Untuk X yang lebih dari sama dengan 3, maka artinya adalah X yang ini adalah yang di sebelah kanan, yang lebih dari 3. Kemudian yang kedua, untuk X yang lebih dari 13 juga X yang berada di kanannya ya, sehingga ada daerah yang terarsir bersama-sama ya. Di sini adalah daerah yang bagaimana? Daerah yang lebih dari sama dengan 13. Ya. Itu dari yang pertama. Dari yang kedua, ketika ini nilai mutlak X min 3 itu sama dengan min X min 3 dikurung ya. Nah, di sini ya, ini dijabarkan nanti min kali X min kali min 3 plus 3. Plus 3-nya pindah ke kanan, nanti akan mengurangi 10. 10 kurang 3 adalah 7. Ya. Kembali kita harus membuat X-nya positif. Biar positif maka dibagi atau dikali dengan min 1. Ketika dibagi atau dikali dengan min 1, tandanya berubah, berbalik arahnya. Nah, tanda ini berbalik arahnya. Seperti itu ya. Lalu min X dibagi min 1 adalah X, 7 dibagi min 1 adalah min 7. Ada dua batas, ini dan itu. Kalau digambarkan pada garis bilangan ya, oh yang ini harusnya bolongnya, ini tandanya bolong ya. Kenapa? Karena dia tidak ada sama dengannya. Nah, gitu ya. Yaitu X yang kurang dari 3, berarti di kirinya 3. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua X-nya kurang dari negatif 7. Kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, maka bulatannya penuh ya. Nah, juga di kirinya, sehingga ada daerah yang terarsir bersama-sama, yang itu yang di sebelah kiri ini, daerah yang di kiri ini adalah X yang kurang dari sama dengan negatif 7. Nah, ketika gambar yang di kiri dan di kanan digabung, maka nanti akan diperoleh seperti ini. Ya, yang pertama, dari yang kiri ini, ya, X-nya lebih dari sama dengan 13, maka yang dasar adalah yang di kanannya 13. Kemudian dari gambar yang di kanan tadi, X yang dihasil adalah yang kurang dari negatif 7, berarti di kirinya negatif 7, sehingga penyelesaiannya adalah X yang kurang dari negatif 7 ya, atau X yang lebih dari sama dengan 13. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Baik, itu menggunakan definisi ya. Lalu bagaimana dengan menggunakan pertidaksamaan nilai, sifat pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, perhatikan. Di sini Bapak akan menyelesaikannya dengan tulisan manual ya, bahwa nilai mutlak X dikurang 3 dikurang 10 lebih dari sama dengan 0, ini kita pindah dulu ke kanan. Jadi nilai mutlak X dikurang 3 lebih dari sama dengan 10. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, di mana A ini adalah suatu bilangan yang positif, ya, maka solusinya adalah apa?
X itu kurang dari negatif A, atau X itu lebih dari, ini ada sama dengannya, berarti kasih sama dengan, ya. Nah, begitu ya. Nah, maka ini nanti akan ada dua. Yang pertama yang seperti itu, ini yang pertama. Yang kedua yang seperti itu. Pertama dulu, yang pertama, X min 3 akan kurang dari sama dengan min 10. Yang kedua apa? Yang kedua, X min 3 akan lebih dari sama dengan 10. Dari sini nanti X kurang dari sama dengan min 10 ditambah 3. Min 3-nya pindah ke kanan ya. Maka X akan kurang dari sama dengan negatif 7. Ya kan? Negatif 7. Dan yang di sini, X lebih dari 10 ditambah 3. Min 3 ini pindah ke kanan jadi plus. Maka nanti X lebih dari sama dengan 13. Ya. Nah, ini kalau digambar pada garis bilangan secara bersama-sama, yang di kiri adalah min 7, bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Yang di kanan adalah 13. Ya. Nah, nanti X kurang dari min 7 berarti yang berada di sebelah kiri, ini ya. Dan X lebih dari 13, lebih dari sama dengan 13, itu yang di kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang di arsir itu. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X-nya kurang dari sama dengan negatif 7 atau X-nya lebih dari sama dengan 13 dan X-nya anggota bilangan real. Kan sama dengan yang tadi ya, dengan yang cara satu tadi ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bapak lanjutkan ke cara yang ketiga. Soalnya masih soal yang contoh yang kedua. Kita selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas bahwa nilai mutlak X min 3 dikurang 10 lebih dari sama dengan 0. Ini harus diubah dulu bentuknya X min 3 lebih dari sama dengan 10. Nah, setelah itu kuadratkan, X min 3 dikuadratkan, 10 dikuadratkan, dari sini akan menjadi X min 3 kuadrat lebih dari 100, gitu kan? Ini nanti kamu bisa pakai seperti ini, X kuadrat, ya, X yang dikuadratkan, terus 2 kalikan X kalikan min 3, 2 kali min 3, min 6 kali X, ya. Terus min 3-nya dikuadratin, jadi plus 9, lebih dari sama dengan 100. 100-nya pindah ke kanan. X kuadrat min 6X plus 9 min 100. X kuadrat min 6X min 91 lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita faktorkan. Ketika memfaktorkan, ubah tandanya menjadi sama dengan. Sekarang cari berapa dan berapa yang apabila dikalikan menghasilkan min 91 kali 1 ya, yaitu ya min 91. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Bilangan berapa itu? Bilangan negatif 13 dan 7 ya. Coba 13 kali 7 berapa ini? Ini 1, 2, lah 91 ya, salah satu negatif berarti negatif. Oke, di sini negatif 13 dan positif 7. Ambil di sini. Ini X kali X adalah X kuadrat ya. Nah, yang di kiri ambil min 13-nya, ambil di situ. Yang di kanan positif 7, ambil di situ ya. Jadi nanti X min 13 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 13, X sama dengan min 7. Kemudian kamu gambarkan pada garis bilangan. Yang di kiri adalah min 7, ingat bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Min 7, yang di kanan adalah 13. Nah, di sini ada 3 daerah. 1, 2, 3. Ya. Kamu uji. Ujinya sebetulnya tidak harus semua daerah ya. Kamu pilih salah satu aja. Yang paling mudah adalah X sama dengan 0. Di mana X sama dengan 0 di situ? Di daerah yang kedua. 0 itu kan antara min 7 dan 13 ya. Kamu uji bahwa untuk X sama dengan 0 diuji kemana? Diuji ke sini.
Atau nggak apa-apa juga sih diuji di sini ya. Ya, nggak apa-apa juga diuji di situ. Atau di sini, coba kita coba ya. Tadi kan Bapak ujinya dari yang di sini ya. Ujinya di soal, gimana? Pasti nilai mutlak 0 min 3 min 10 ya. Ini nilai mutlak negatif 3 min 10. Nilai mutlak negatif 3 adalah 3 min 10. Hasilnya adalah min 7. Min 7 itu kurang dari 0. Maknanya apa? Maknanya bertanda negatif. Nah, di sini adalah daerah-daerah yang bertanda negatif. Kemudian bagaimana dengan daerah yang di kiri dan di kanan? Tanda ini akan berselang-seling. Misalkan ini batas, ini batas, ini batas. Ya. Nah, ada 3 batas. Maka ada 1, 2, 3, 4 daerah. Kalau di sini positif, maka pasti di sini negatif. Di sini positif lagi, di sini negatif lagi. Tanda itu berselang-seling. Nah, di sini kamu sudah tahu di sini adalah daerah negatif, maka di samping kanannya adalah tentu positif, di samping kirinya adalah positif. Nah, kamu disuruh menentukan apa? Disuruh menentukan yang lebih dari sama dengan 0. Maknanya apa? Yang positif. Yang positif yang mana? Nah, yang ini yang diarsir. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 7, atau X-nya lebih dari sama dengan 13, dan X anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, ada 2 contoh tadi yang sudah dibahas dengan masing-masing 3 cara. Ya. Nah, selanjutnya pada contoh yang ketiga, ini kamu atau kita tidak perlu menjabarkan dengan ketiga cara itu ya. Kita pilih aja salah satu. Yang mudah yang mana disesuaikan dengan bentuk soalnya. Nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah 2. Yang mana yang mudah? Gitu kan? Apakah pakai definisi, apakah pakai sifat, apakah pakai kuadrat, pengkuadratan. Yang mana yang mudah? Yang mudah, ingat ya, definisi ini bisa, semua soal bisa diselesaikan ya. Tapi untuk bentuk yang ini, lebih mudah kita pakai menguadratkan ya. Jadi nilai mutlak X min 3 dikuadratkan, yang di kanan juga dikuadratkan. Ini kedua harus dikuadratkan. Akan menjadi X min 3 kuadrat kurang dari sama dengan X plus 2 kuadrat. Ya. Nah, ini bisa kalian jabarkan satu persatu menjadi apa? Jadi X kuadrat kan X-nya dikuadratin. Lalu 2 kali min 3, min 6. Min 6 kali X, min 6X. Min 3 kuadratkan, jadi plus 9. Yang di kanan ini X kuadrat. 2 kali 2, positif ya. Jadi plus 4. 4 kali X, 4X. 2 dikuadratkan, plus 4. Nah, ini kan nanti saling mengurangi, gitu ya. Nanti X-nya bawa ke kanan, min 6X dikurang 4X akan kurang dari sama dengan 4 dikurang 9. Yang di sini akan menjadi min 10X. Lalu ini kurang dari sama dengan negatif 5 ya, negatif 5. Kita perlu X saja ya, di sini negatif, maka harus kita bagi dengan negatif 10. Membagi dengan negatif 10, maka tandanya adalah berubah, gitu ya. Min 10X dibagi min 10 jadilah X, min 5 dibagi min 10 adalah ya 5 per 2 gitu kan, positif 5 per 10 gitu ya, atau X-nya lebih dari sama dengan berapa? 1 per 2 ya. Ini kalau digambarkan pada garis bilangan gitu, ini bulatannya penuh, ini 1 per 2, maka yang diambil adalah yang di kanannya ya, di kanannya. Karena X-nya lebih dari sama dengan setengah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih dari sama dengan 1 per 2, X-nya anggota bilangan real. Seperti itu. Baik, berikutnya contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat. Nilai mutlak 3X dikurang 2 lebih dari X ditambah 1. Ya. Ini mau diselesaikan pakai apa? Apakah pakai pengkuadratan, apakah pakai definisi? Semuanya bisa, ya. Semuanya bisa. Mau pakai apa? Tapi untuk sifat itu kan, kalau sifat kan harus begini. X lebih dari A, hanya harus positif. Maka nanti solusinya adalah X
kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, ini tidak bisa diterapkan ke situ ya. Tidak bisa ya. Yang bisa diterapkan adalah gunakan definisi atau kuadrat, pengkuadratan. Mana yang mau diterapkan? Baik, kita pakai pengkuadratan. Kita coba ya. 3x min 2 kuadrat dalam tanda mutlak itu dikuadratkan. Ini x plus 1 kuadrat. Sehingga yang di kiri menjadi 3x min 2 kuadrat lebih dari x min plus 1 kuadrat. Bapak akan ini apa namanya menjelaskan cara memfaktorkan itu ada banyak. Yang misalkan begini, x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Tadi kan Bapak mau faktorkannya begini, gitu kan? X kali x itu x kuadrat. Lalu cari berapa dan berapa yang apabila dikalikan adalah ini. 2 kali, ini 1 ya, 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 3. Dan berapa kayak itu? Pasti min 1 dan min 2. Min 1 kali min 2 adalah 2, min 1 tambah min 2 adalah min 3. Maka di sini masukkan ini min 1, ini min 2. Ya. Seperti itu. Cara lain, ya, cara lain akan Bapak jelaskan di sini. Ini yang di ruas kanan Bapak bawa ke kiri. 3x min 2 kuadrat kurang dari x plus 1 kuadrat lebih dari 0. Nah, cara yang lain, Bapak akan memanfaatkan sifat ini, a kuadrat min b kuadrat. Ini adalah a min b kalikan a plus b. Nah, ini kan faktoran dari bentuk itu, ya kan? Ini adalah bentuk itu. Ini a-nya, ini b-nya, gitu kan? Maka nanti akan menjadi a min b kalikan a plus b. Berarti nanti akan menjadi apa? 3x min 2 a min b. B-nya adalah x plus 1 kalikan a lagi 3x min 2 plus b. B-nya adalah x plus 1. Nah, ini lebih dari 0. Ini dibuka kurungnya ya. Jadi 3x min 2. Buka kurungnya jadi min x. Hati-hati di sini. Ini aljabar ya. Ini buka kurungnya. 3x min 2. Buka kurungnya plus x. Buka lagi kurungnya. Ya. Kemudian 3x dikurang x adalah 2x. Min 2, min 1, min 3. Gitu ya. Terus yang ini jadi 4x ya. Gitu ya. Terus yang ini adalah min 1. Dari mana min 1? Min 2 ditambah 1. Begitu kan? Ya, itu ya. Tandanya lebih dari 0. Atau bisa kita tulis 2x min 3 kalikan 4x min 1 buat sama dengan 0. Nah, dari sini nanti 2x min 3 sama dengan 0 atau 4x min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini nanti 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 per 2. Ini 4x sama dengan 1, maka x adalah 1 per 4. Nah, kita gambarkan pada ini enggak ya. Ini adalah 1 per 2 ya. Maka yang di kiri adalah 1 per 4. Bolong karena tidak ada sama dengannya di situ ya. Lubang ya. Yang di kanan adalah 3 per 2. Nolnya di mana? Nolnya di situ. X sama dengan nolnya di situ. Diuji. Uji X sama dengan 0. Kemana? Boleh ke sini ya. Atau ke situ. Sini juga boleh ya. Diuji ya. Apakah ini 2 kali 0 dikurang 3 kalikan 4 kali 0 dikurang 1 ini jadi min 3 ini jadi 4 ya kan, 4 kurang 1
Oh, maaf. Ini 1. 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Negatif 1. Nah, negatif 3 kali negatif 1 adalah 3, dan 3 itu adalah positif. Dia bertanda positif. Maka di sini tandanya positif. Positif ya, maka di sini negatif. Dan di sini positif. Nah, kamu diminta yang apa? Kamu diminta yang lebih dari 0. Maknanya apa? Yang positif. Jadi yang di kiri seperempat, dan di kanan 3/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari 1/4 atau X-nya lebih dari 3/2 dan X-nya anggota bilangan real. Oke, so ini semua contoh sudah kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Nah, ini nanti baik catatannya, video rekamannya nanti akan Bapak share kembali di Teams maupun di YouTube ya. Nanti Bapak bagi linknya. Nah, selanjutnya kalau memang tidak ada pertanyaan, di sini Bapak ada beberapa soal latihan kebersamaan ya. Waktu kita tinggal 30 menit. Nah, ini jadi masing-masing nanti kira-kira 7,5 menit ini ya. Ini seperti contoh 1, ini seperti contoh 2, ini seperti contoh 3, ini seperti contoh 4. Silakan ini bisa diselesaikan sebagai latihan mandiri ya. Waktu yang tersisa selama 30 menit ini silakan dimanfaatkan. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, anak? Jika tidak ada, maka kita tidak perlu berlama-lama meeting ya, dengan pertimbangan kuota ya, maka Bapak Pak, belum selesai tulis soal, Pak. Oh, ini ya, ditulis dulu, coba tulis dulu. Segera setelah ini ya, meeting kita akan akhiri. Bapak akan segera mengupload videonya, atau juga Bapak upload ulang media presentasinya ya, agar bisa kalian buka, karena di media presentasi yang baru ini sudah ada penjelasan-penjelasannya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Silakan dicatat dulu semuanya, atau di screenshot ya. Di screenshot rasanya lebih cepat nih, karena Bapak akan berusaha cepat agar bisa videonya terupload ya. Baik. Dikumpulnya kapan, Pak? Dikumpulnya ya kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Nanti di bagian tugas ini Bapak belum menyiapkan sih ya. Belum menyiapkan kantung tugasnya, tapi setelah ini Bapak akan siapkan ya. Bapak akan siapkan kantung tugas ya. Kalian fokus saja menyelesaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan ke Bapak. Baik, Paham? Pak. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Meeting kita akhiri dulu, Nana ya. Ya, Pak. Ya, Tetap di rumah, tidak perlu kemana-mana kalau tidak penting ya. Gunakan masker ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak.